gue dapat akses untuk masuk ke VIP Village yang belum selesai. Ini adalah bangunan yang akan menjadi prime location untuk tikungan pertama di MotoGP Mandalika. Masuk ke dalam, kita jalan kaki dalamnya, lihat tour eksklusif. Guys, banyak banget yang DM gue nanyain gimana sih supaya dapetin lap point, lebih ngebut, dan bisa menangin tiket nonton MotoGP di Mandalika. Nah, apakah harus beli oli di SPBU atau di bengkel enduro? Kebetulan banget, motor rumah gue mau ganti oli, jadi gue sekalian aja bikinin tutorial buat lo semua. Oke? Gue udah sampai. Kira-kira ada oli enduro nggak di sini ya? Coba cek. Saya mau nanya Pak, di sini oli enduro ada? Ada. Tapi kalau beli di sini bisa ikutan Turbo Enduro Ultimate Experience My Pertamina biar dapetin lap point Pak? Bisa Pak. Bisa ya? Ya udah kalau bisa langsung ganti deh Pak. Pak, maaf, motornya udah selesai. Oh iya? Saya minta datanya biar saya daftarin di tower. Boleh. Kayak nomor handphone saya. Nonton. Iya. Sekarang ganti olinya udah selesai. Untuk kalian yang masih bingung mau ganti olinya di mana aja, tinggal klik link deskripsi di bawah. Oke? Untuk tahu bengkelnya di mana aja. Oke, ini adalah pintu masuk kalau kita mau melakukan registrasi di VIP Premier. Di sini diwajibkan untuk punya ID. Sini. Jadi kalau mau jadi orang sakti di sini harus warna merah ya. Merah. Kalau gue nih ini hitungannya rakyat yang bisa beli tiket biasa. Kalau ini segalanya merah. Kalau udah ada ID, ya aman. Registrasi tinggal masuk. Oh tinggal masuk. Ya. Jadi kalau belum ada ID harus tunjukin dulu. Tapi begitu ada ID harus nunjukin antigen atau PCR-nya. Oh, oke. Kan peduli lindungi. Oke, caranya gitu ya. Ya. Pokoknya prokes tetap kan nomor Harus 1 kan. tetap. Kalau nggak boleh kan? Nggak boleh masuk. Oke. Udah tahu kan? Ini peduli lindungi harus di sini. Jadi apapun ceritanya kita harus tetap pakai peduli lindungi. Oke, scan QR code. Oke, peraturan sebenarnya adalah kamera di sini nggak boleh. Di situ batasannya. Berhubung ini adalah video untuk lo semua, jadi supaya tahu. Kemudian dilanjutkan dengan ini. Oke, let's go. Ini udah masuk gate security, jadi untuk menjaga security, maaf ya bunyi soalnya saya pakai ini. Jadi semua adalah harus clear area di bagian dalam. Posisinya adalah kita jalan ke sana. Kita naik bagi. Saya kebiasaan saya nyetir nih. Selamat pagi. Saya mau nyetir. Oke. Sekarang nyetir mobil golf. Cuma bedanya sekarang gue sama Mas Andi di route-nya MGPA. Dan gue mau menuju ke VIP Mas ya, pedok VIP ya. Royal Box. Royal Box-nya ada berapa nih Mas? Sekarang yang kita pakai 1 sampai 40. 1 sampai 40. Kita buka. Cuma nambah-nambah lah tamu dadakan ya. Oke. Semuanya kita buka juga. Oke. Cuman kita di dalam area bubble zone and non bubble. Oh ini non bubble, jadi nggak apa-apa, deketan. Kalau bubble harus jauh kan? Kita batasi. Oke. Jadi gimana? Seru nggak? Seru. Ini suasana baru gila. Mas Rifat belum kita ajak ke dalam trek nih. Ini masih dari luar. Mas, gue tuh bawa Ducati, besok gue testing. Oh ya? Iya. Nah, buat saya. Plus minus kalau yang di atas ini kan kita bisa lihat sampai ke sirkuit. Iya. Di bawah Ya kira-kira out, sirkuit out aja. habis dibersihin kemarin kan. Betul. Nggak nge-grip ya. Iya. Jadi pembangunannya lagi dikerjakan sekarang. Ini kapasitas, ini adalah tribun VIP Village namanya. Ini sekarang lagi dikebut pembuatannya karena kayaknya ini adalah spot yang paling favorit nanti. R1 kan seperti biasa ya. Tikungan pertama yang paling penting dan paling seru ditonton karena start kan langsung tikungan 1. Tuh, geng MotoGP. Gokil. Coba kita lihat kanan sini. Gila ini sih mantep banget. Ini yang view. Ini paling top view-nya. Nanti ini yang jadi showcase karena Iya. dulu kan kita kan cepet-cepetan itu. Betul ya. Ini nanti ada kitchen,
Gimana? Oh ini F&B-nya. Ada F&B-nya lengkap. Ha-ha. Nah, dan dari sini ada kayak dining hall, jadi orang bisa gathering di sini. Oke. Nonton sambil ini tikungan satu. Oke, kan? ini top banget sih view-nya. Nanti lihat di atas ya lu. Kira sekarang mau coba naik ke atas. Nanjaknya pun seru. Waduh. Construction site. Gila. Kayak begini atasnya. Ini sih the prime. Ini the prime-nya. Gila. Ini R1-nya. Yuk, kita jalan. Ini kapasitasnya berapa, bro? 2000. 2000 di atas doang? 1000. Oh, 1000. Iya tuh. Oh, ini barnya. Nah, barnya di sini nanti kita bikin. Ini glass roof di atasnya. Oh, ini glass roof atas. Atas glass roof. Jadi kita bikin tetap. Gila. Kalau itu apa? Grandstand. Ini atapnya grandstand. Itu atapnya grandstand aja. Berapa layer kalau grandstand nanti? Satu layer. Satu aja. Oke. Kapasitas 5.000. Total 50.000 semuanya. Tapi di 10 ada 11. Ada 10. Ini masih konstruksi, tapi jelas ini nanti satu floor ini akan diisi 1.000 orang. Satu floor ini akan 1.000 orang. Jadi sini 1.000 di atas, yang paling atas. Second floor-nya juga 1.000. Tapi kalau di bawah tuh ada kelebihannya, ada tempat duduknya sama ada kanopinya lagi. Jadi dia bisa duduk dan dia bisa keluar. Oke, sekarang gue berada di dalam paddock di semua tim-tim dunia ini ada. Halo Mas. Nah, gue punya privilege untuk bisa jalan-jalan di sini. Tapi posisi gue juga sebagai pembalap, gue nggak mau kalau lagi event gini ngeganggu orang, ya. Karena kita harus fokus, harus tahu dapat setup, semuanya sensitif dan segala-galanya memang harus dipatuhi aturannya. Lihat dari jauh aja. Hi, good evening. Halo, nice to meet you. Itu orang Sky Sport. Dan gue menjunjung tinggi mereka udah datang ke sini, nggak usah diganggu. Emang kadang-kadang kita terlalu excited, pengen ketemu A, B, C, D, E, F, G. Nggak usah lah. Yang penting udah privilege ke sini, gue bisa mendekat dengan mereka. Dan sebagai tuan rumah, kita pun juga harus menjaga privasi mereka. Ini ada tim Aprilia, tim Ducati, Yamaha, dan lain-lain. Seru banget. Ya kita nggak apa-apa ya, saya juga keamanan aja. Oh gitu, oke. No problem, Mbak. Ya. Oke. Nah di sini adalah hospitality. Jadi kalau di dalam sana adalah naruh motor balapnya segala macam, ini adalah hospitality area. Jadi masing-masing tim pasti dikasih tenda untuk istirahat. Nggak bisa orang istirahat itu di dalam sana, karena di sana kan isinya mechanical thing lah, dari mulai bensin, motornya, toolsnya, dan lain-lain. Oh, itu ada timnya Valentino Rossi. Nggak ada, masih kosong. Wow, itu kontainer truk, buset, gede banget. Itu kontainer ban, itu benar-benar ban aja. Lo tau nggak? Dalam satu kejuaraan gini, walaupun motor 2, ban yang dibawa ribuan. Sekarang kita coba jalan lagi menuju kemana ya? Halo, hai, all good. Sekarang kita mau muter kemana lagi? Nggak tahu. Terus gue mau coba sekarang masuk ke race control. Kalau saya sebagai pembalap, saya sangat excited dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Karena ini merupakan suatu inovasi gede ya, inovasi besar di dalam industri motorsport Indonesia. Kita tahu Indonesia itu sangat kekurangan sama sirkuit, dan sebetulnya kita punya potensi yang luar biasa karena penjualan kendaraan di Indonesia, apalagi roda 2 kan bisa dibilang paling besar di dunia lah. Tapi kita nggak punya fasilitas itu. Tiba-tiba ada yang namanya Mandalika, sirkuit Mandalika yang ada MotoGP-nya. Jadi kita dari sini tiba-tiba langsung di atas bulan, ya kan? Itu sebuah challenge yang besar juga, karena nggak cuman kita harus bisa menyelenggarakan sebuah event, tetapi ingat kita juga harus punya pembalap ya loh.
Kita di sini didesain untuk jadi tuan rumah dan penonton, atau tuan rumah yang juga bisa berprestasi melawan mereka-mereka yang datang di rumah kita. Kalau dibilang seberapa excited, very very excited, karena ini sesuatu yang baru. Tapi kalau ditanya tantangannya apa, masih banyak. Logistik, transportasi, akomodasi. Kenapa saya bilang kayak begitu? Lonjakan dari harga kamar di sini luar biasa hebat. Kita menjamu mereka datang, kita harus pastikan mereka happy di sini. Tapi kalau harga kamarnya 10 kali lipat, mereka nggak happy. Mereka bisa nggak datang lagi ke sini. Jadi memang harus dikontrol juga bagian itunya. Kalau dari fasilitas sirkuit, banyak berita yang memberitakan event ini luar biasa. Tetapi juga banyak berita yang mengangkat kekurangan. Padahal semakin banyak kekurangan yang angkat berita, semakin jelek nama kita. That's the biggest problem. Padahal kalau berita hari ini mengenai si debu-debu di sirkuit itu, kalau saya sebagai seorang pembalap, buat saya itu biasa aja. Kita terlalu excited karena kita belum pernah lihat barang begini. Iya kan, kita belum pernah lihat barangnya. Wah, tiba-tiba ada debu gitu. Ya iya, namanya juga baru jadi. Kalau saya jadi pembalap, saya nggak pernah mau balapan naik mobil baru. Karena apa? Bahaya, masih banyak yang ditemuin. Gunanya testing apa? Nemuin kekurangan. Ini yang kita dapetin adalah kekurangan yang bisa diperbaiki. Bukan tiba-tiba ada lubang 3 meter di dalam sirkuit kan? Bukan kan? Ini cuma debu-debu aja kan? Nah, jadi karena ini baru 3 hari juga, racing line juga baru terbentuk, artinya ekosistem dalam sebuah sirkuit ini sedang terbentuk pelan-pelan. Ketika racing line sudah matang, semua berkas karet-karet ban sudah ada, nah kita tahu ini adalah yang faktor utamanya, ini yang perlu diperbaiki, kita bisa perbaiki itu. Tanpa adanya testing, kita nggak tahu kekurangannya sebelah mana. Dan di sini adalah suatu kelaziman sirkuit baru. Untuk kedepannya, yang saya inginkan adalah setelah MotoGP mau ngapain? Ya nggak? MotoGP sekali setahun. Sisa 10 bulan. Kenapa? Karena sebulan testing kan sebulan balapan. Yang 10 bulan mau ngapain? Itu pertanyaan nomor 2. Nomor 1. Pertanyaan nomor 2, ini perlu diangkat berita nih. Orang Indonesia mau balapan naik apa? Gimana cara masukin mobil balap atau motor balap? Regulasi belum ada. Itu yang lupa. Ternyata yang bisa menyelamatkan kita di siang ini adalah Bright Store. Karena dia jual es krim. Masuk. Masuk, Pak Eko. Ayo. Boleh lah, boleh. Duluan tuh mereka tuh. Iya, ini liatin. Udah gitu di dalam. Cewek-cewek ini kuat. Jadi nanti kalau lu ada kesempatan masuk ke belakang pedok ini, lu cari yang paling kanan mentok itu ada namanya Bright Store. Mereka nggak jual official merchandise-nya. Pertamina Grand Prix of Indonesia. Well guys, ini udah jam 4 sore dan gue baru punya kesempatan untuk makan siang karena terlalu excited sama apa yang kita kerjakan di dalam sirkuit. Nah, untuk lo semua ingat ya, masih ada kesempatan untuk ikutan dapetin tiket nonton di sini di My Pertamina. Nah, di sana ada program namanya Turbo Enduro Ultimate Experience. Lo bisa dapetin tiket nonton gratis, akomodasi dan lain-lain di Pertamina Grand Prix of Indonesia. So, gunakan aplikasi My Pertamina sebanyak-banyaknya. Karena udah sore banget, gue udah lapar banget, gue mau makan. Thank you udah nonton, bye-bye.